1160 sebelum Masehi, Haran, sebuah kota di selatan Babilonia. Oh, Istar yang agung, Dewi para ibu, Dewi kebaikan, Dewi kelahiran dan kesuburan. Sembuhkanlah bayi ini dan hilangkanlah kerisauan ibunya, Istar yang agung. Ibunya telah bersumpah untuk memberikan persembahan berharga. Aku telah berdoa kepada Istar yang agung agar bayimu tetap hidup, dan dia telah mengabulkan doaku. Urus dan besarkan anakmu dan pastikan dia akan menjadi pengikut Istar kelak. Aku sangat bersyukur padamu dan Istar yang agung. Terpujilah Istar yang baik hati. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Baikku sekarat dan kau menghidupkannya kembali. Bayi kita akan sembuh seperti bayinya. Istar baik hati dan kuat. Dia akan menyembuhkannya. Kupikir juga begitu. Ayo mendekat. Kalian ini kenapa? Kedudukan kalian lebih mulia dari malaikat, tapi kalian malah menyembah buatan kalian. Seluruh alam semesta tunduk pada manusia, tapi kalian malah tunduk pada patung tak bernyawa. Itu hanya pendapatmu. Kau menghina Tuhan-Tuhan kami. Ini bukan perkataanku. Aku adalah utusan Allah. Bacalah kitabnya. Ini adalah kitab suci yang diwahyukan kepada kakekku, Nabi Ibrahim. Aku pengikut agamanya dan penyebar kitab ini. Ini bukan perkataanku. Apa kitab sucimu menyuruh untuk menghina Tuhan kami? Aku tidak menghina, hanya bertanya. Kalau kau tahu, jawablah. Kalau tidak, terima perkataanku. Dan aku bertanya padamu, apakah patung-patung di kuil Istar menciptakan kalian? Atau kalian yang menciptakan mereka? Apakah Istar memiliki kekuasaan atas diri kalian? Atau kalian yang berkuasa atas Istar? Apa Istar yang memerintahkan kalian? Kalau Istar adalah batu yang tidak bisa apa-apa, bagaimana bisa dia menyembuhkan anakku? Dia benar, kami lihat sendiri. Ya, itu benar. Aku lihat sendiri, Istar menyembuhkan anakku. Yang mendengar doamu dan menyembuhkan bayimu bukan Istar, tapi Allah. Meskipun kamu berlindung pada seorang dewi dan mencari pertolongan darinya, Allah yang Maha Kuasalah yang tahu keadaan hambanya dan memberi rahmat padamu dan bayimu. Kalian melihat tapi tidak mengerti. Karena itu,
Kalian melihat Ishtar tapi tidak melihat penyembuh yang sebenarnya. Kata Yakub, kita harus berhenti menyembah Tuhan kita dan menyembah Tuhannya. Bukankah begitu? Apa yang dilakukan Tuhan-Tuhan kami sehingga kami bisa berharap lebih dari Tuhanmu? Aku mengajak kalian untuk menyembah Tuhan yang tak tertandingi. Tuhan seluruh alam semesta. Bagaimana kami bisa tahu Tuhanmu lebih baik dibanding Tuhan kami? Bagaimana kalau kau dan Tuhanmu mengambil untung untuk dirimu sendiri seperti pendeta-pendeta di kuil Ishtar? Kalian semua tahu aku bekerja untuk Laban sebagai seorang gembala dan aku tidak punya harta. Pernahkah aku meminta balasan? Pernahkah kalian melihatku melakukan sesuatu selain menggembala? Bagaimana kalau kau meminta imbalan nantinya? Kau tidak punya kuasa sekarang. Nanti kau akan sama seperti para imam itu. Kalian semua sama saja. Ketika berkuasa, kalian akan memakan hartanya untuk diri kalian sendiri. Aku paham keresahanmu. Anak tunggalmu meninggal karena sakit dan tidak ada yang membantumu. Esther sang penyihir maupun Ishtar sang dewi kuil pun tidak membantu. Kalian boleh saja tidak menyembah Tuhan manapun. Aku tidak peduli soal Ishtar. Aku bicara pada Tuhanmu yang tidak terlihat. Kami sudah cukup menderita karena berhala di kuil. Kami tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Para petugas kuil datang. Para petugas kuil. Lari. Cepat! Dia lari ke sana. Tidak. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Dia tidak melakukan apa-apa. Lepaskan dia! Kalau saja kau bukan menantu gubernur Laban, akan kuhukum kau. Aku tidak takut padamu atau petugas kuilmu. Cepat bubar. Jangan dengarkan fitnah Yakub. Kalian tahu tidak? Fitnah ini menyebabkan kelaparan di Haran. Dia yang menyebabkannya. Dia benar. Ayo pergi sebelum Ishtar mengutuk kita. Ayo! Jika hujan tidak segera turun, semua tanaman di Haran akan hancur. Aku berdoa kepada Allah untuk memberikan berkah pada kota ini dengan hujan. Mereka sedang apa, Ayah? Tradisi lama orang-orang Haran. Mereka melempar musuh-musuh Ishtar ke dalam api dengan ketapel. Imam besar, kasihanilah dia. Lepaskan aku! Apa salahku? Aku tidak melakukan apa-apa! Uruslah ternaknya, aku akan lihat apa yang terjadi. Lepaskan! Kasihanilah kami. Apa salahku? Lepaskan! Lepaskan aku! Itu Yakub pengembala, keponakan Laban sang gubernur. Imam besar, kasihanilah kami. Ini hukuman atas fitnah. Kalian tolong aku! Aku tidak bersalah! Dia harus dihukum.
Aku tidak bersalah! Orang-orang Haran! Ampunilah aku! Aku tidak bersalah! Fares adalah musuh Istar. Dia menyerang Istar dengan batu dan menyebutnya dewi yang tidak efisien dan tidak cakap. Menurut tradisi bangsa Haran, mereka yang menghina Dewi Istar akan dilempar ke api dengan ketapel. Kalian tolong aku! Aku tidak bersalah! Apa salahku? Orang-orang Haran, kasihanilah aku! Kasihanilah aku! Aku tidak bersalah! Kasihanilah aku! Oh, Fares. Aku tidak bersalah! Kasihanilah aku! Tolong kasihanilah aku! Kumohon! Apa salahku? Aku tidak bersalah! Imam besar! Kasihanilah aku! Kasihanilah aku! Aku tidak bersalah! Aku tidak bersalah! Tidak perlu teriak-teriak. Bayar kompensasinya. Atau kau akan dibakar hidup-hidup. Tolong jangan bakar dia! Orang-orang Haran, kasihanilah aku! Aku tidak bersalah! Jangan bakar dia! Berapa kompensasinya? Akan kubayar. Kau mau bayar? Tidak, dia juga musuh Istar. Kau musuh Istar. Kau harus bayar kompensasimu dulu. Kalau begitu tangkap aku. Melemparkanku ke dalam api berarti menegakkan tradisi keluarga kita. Kakekku Ibrahim dilemparkan ke dalam api atas perintah Namrud. Kau belum ditangkap sampai sekarang karena sang gubernur. Karena kau menantu dan keponakannya. Jadi orang-orang yang dekat dengan gubernur dan pejabat dapat menghina para tuhan dan tidak dihukum. Tangkap dia dan lempar dia ke api seperti kakeknya. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Apa yang terjadi di sini? Lepaskan dia. Dan lepaskan yang ditangkap juga. Fares harus dihukum. Kalau Yakub ingin membayar kompensasinya, kau tidak bisa menghukumnya. Kau tidak boleh melepaskannya. Yakub, kau harus membayar 500 dinar untuk kompensasi Fares. Tidak masalah, akan kubayar. Semoga Allah memberkatimu, Paman Laban. Berapa lama aku harus menjagamu agar kau tidak melakukan kesalahan? Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Terima kasih. Aku akan bekerja untukmu sampai aku bisa bayar utangnya. Aku janji, aku janji. Kau menyelamatkannya. Kau menyelamatkannya. Ayo, kita pergi dari sini.
Dia itu pria yang baik. Dia selalu bekerja keras. Ishtar telah menerima pengorbanan dari penduduk Haran dan Babilonia selama bertahun-tahun. Kalau ayahmu Laban tidak menyelamatkan kami pasti sudah dibakar hidup-hidup. Demi kelangsungan hidupnya, Fares harus meninggalkan pemujaan Ishtar dan menjadi seorang monoteis. Dia sudah menjadi monoteis. Dia sudah menjadi monoteis saat dia diselamatkan. Kapan pengembara kecil kita akan lahir? Sebentar lagi, Nabi Allah. Sebentar lagi. Aku telah menunggu bertahun-tahun untuk seorang anak darimu. Insya Allah, penantianku akan segera berakhir. Salam untukmu dan keluargamu. Salam Yakub si pengembala. Aku ingin berterima kasih. Apa kalian membawa persembahan ke kuil Ishtar? Kami harus membuat Tuhan-Tuhan senang, atau tidak akan ada hujan tahun ini. Bukankah kalian lebih membutuhkan kurma itu dibanding Tuhan-Tuhan itu? Ada beberapa orang yang membuat Tuhan-Tuhan marah karena mereka menghinanya, dan kami terkena imbasnya. Apa kau yakin kalau hujan itu turun karena patung-patung tak bernyawa di kuil Ishtar? Hinaanmu membuat mereka begitu marah, sampai mereka menghilangkan awan hujan dari langit Haran. Jangan hina para Tuhan, Yakub. Mengapa kalian menindas diri kalian dengan meninggalkan Allah dan menyembah berhala? Mengapa kalian tak memberikan kehangatan pada hati kalian yang layu dengan cahaya iman Allah? Ishtar yang agung, Dewi kesuburan, kusucikan kuilmu dengan darah musuhmu. Selamatkanlah negeri ini dari kekeringan, dan berkatilah Haran dengan hujan rahmatmu. Ishtar yang agung, kusucikan kuilmu dengan darah musuhmu. Selamatkanlah negeri ini dari kekeringan, dan berkatilah Haran dengan hujan rahmatmu. Yang mulia, seperti biasa, dia berdiri di depan kuil dan menghina para tuan. Dia juga berbicara dengan beberapa orang, tapi aku tidak dengar perkataannya. Ishtar yang agung, Yakub tidak akan berhenti. selamatkanlah negeri ini dari kekeringan, dan berkatilah Haran dengan hujan rahmatmu, Ishtar yang agung. Yakub mulai melakukannya lagi. Semoga para dewa mengutuk dia dan hinaannya. Apa yang harus kita lakukan? Panggil Laban ke sini. Akan ku cari solusinya. Cepat panggil Laban ke sini. Yang mulia, Imam Besar Kuil Ishtar mengundangmu untuk menemuinya. Apakah penting? Ya, Gubernur. Hentikan itu. Kalau kau mencuri sekali lagi, akan kucambuk kau sampai mati. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Lepaskan dia.
Ikut aku. Sepertinya tentang Yakub si penggembala. Apa yang Yakub lakukan itu urusan dia. Aku tidak peduli. Dia menghina Tuhan. Itu tugas imam untuk meyakininya. Mengapa kau menggangguku kalau kau tidak bisa meyakininya? Tuhan, para Tuhan, Istar yang agung telah murka. Oh, aku melihat kelaparan, kekeringan dan kematian bagi bangsa Haran. Yang mulia, tunggu di sini. Aku akan beritahu imam besar kalau kau datang. Mereka membuat Istar marah. Istar tidak akan mentoleransi hinaan.